Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan program Python untuk melakukan data cleansing dan data processing untuk data CSV 7 field yang terdiri dari NIM, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Tugas ini kami lakukan sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah pemrograman Python. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sabrina Devitasari, Oranda Raseli Sampono, dan Nada Hervitikasya. Langsung saja kita mulai presentasi mengenai pemrograman Python yang telah kami kerjakan. Jadi di sini ada variabel A, lalu ada input yaitu fungsinya untuk menginput data. Nah, untuk strukturnya seperti ini, kita tulis masukkan nama file, lalu setelah user menginput nama filenya yaitu dataset1.csv. Jadi sudah masuk ke variabel A, karena tadi sudah dimasukkan data file tersebut. Lanjut, kita buat variabel dummy untuk menampung listnya. Nama variabelnya itu data. Selanjutnya, di line 142 ada with open yang fungsinya untuk membuka variabel A yang berisi file dataset1.csv. Lalu ada R atau read yang merupakan mode. Fungsinya untuk membaca file. Lalu SF ini fungsinya, jadi semua file yang sudah dibuka akan dimasukkan ke variabel R. Lanjut ke line selanjutnya, kita buat variabel baris.rstring. Fungsinya mengambil baris per baris di data1. Jadi baris pertama akan dimasukkan ke variabel baris. Nah, untuk rstring ini agar tidak ada enter atau lalu looping baris. Jadi variabel B akan menghitung sebanyak baris yang ada di data1.csv. Selanjutnya di sini ada baris d.replace, titik koma. Bisa kita lihat di dataset1.csv-nya fungsi replace yang tadi untuk mengganti titik koma menjadi koma. Jadi ketika nanti di run yang akan ditampilkan sebagai pemisah yaitu koma, bukan titik koma lagi. Lanjut ada words d.split. Jadi words ini isinya per satu data sebelum titik koma, misalkan NIM, tugas 1, dan seterusnya. Mereka akan terus looping. Lalu ada data.append. Jadi tadi kan kita sudah punya variabel data list. Kalau di C, list itu array. Jadi akan dimasukkan ke array-nya. Nah, fungsinya untuk merubah dari file CSV ke list. Selanjutnya di sini ada data.pop yang fungsinya untuk menghapus data list. Indeks yang ke-0, contohnya seperti pada baris 1, NIM, tugas 1, dan seterusnya, karena tidak dapat diolah juga datanya. Lanjut kita melooping lagi, jadi for itu akan melooping sebanyak data listnya. Lalu ada i-clean 1, jadi i-nya akan diinisialisasikan lagi, i-nya akan dirubah ke clean 1 yang akan memanggil clean 1. Lanjut ke data clean 2, data, jadi akan dipanggil fungsi clean 2, dimasukkan parameternya itu data, dan seterusnya. Data clean 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita masuk ke fungsi clean 1, yaitu pengecekan field NIM dan nilai yang tertukar. Di sini ada parameter yang isinya data-data yang ada di dataset1.csv. Lalu dia sama dengan 0. Lanjut looping lagi. For i in parameter akan looping sebanyak data yang ada di parameter. Dan data itu akan dimasukkan ke i. Untuk i yang pertama adalah indeks 0. Lalu kita buat lagi si dalam kurung siku sebagai variabel list. Lalu di line 24 ada if 110011 in i. Karena kita mau cari NIM dan struktur NIM awalannya sama, jadi if ini akan mencari apakah 110011 ini masuk ke i atau parameter. Kalau ada yang mengandung, dia akan masuk ke if-nya. Parameter 0 itu NIM karena berurutan indeks 1. Itu tugas 1 dan seterusnya. Lalu parameter 0-nya dimasukkan dulu ke C. Nah, lanjut ke parameter 0 sama dengan i. Sudah terbukti bahwa i mengandung 110011. Yang berarti itu adalah NIM.
dan NIM harus diindeks yang ke 0. Lalu untuk parameter D sama dengan C, ini fungsinya agar ditemukan bahwa NIM tersebut ada di indeks yang keberapa. Selanjutnya kita masuk ke fungsi clean 2, yaitu pengecekan record yang double atau ada NIM yang sama. Nah, kalau nilai itu kan pasti ada yang sama, tetapi kalau NIM pasti berbeda. Jadi indikator di sini adalah NIM. Lalu untuk for itu kita akan looping I sampai indeks terakhir yang ada di parameter. Lanjut kita looping I in range 0 len parameter. Len sendiri fungsinya untuk mengetahui value yang ada di listnya. Lanjut, kita buat variabel. Fungsinya untuk cek indeks selanjutnya. Misalnya kita punya list indeks A, B, C, A. Jadi nanti A akan cek indeks selanjutnya. Jadi kan sudah dihapus indeks yang sama di parameter .pop-nya. Lanjut, return parameter. Jadi isi listnya yang baru tidak ada data yang sama. Perkenalkan, nama saya Oranda Araceli Sambono, bisa dipanggil Oranda, dengan NIM 110120 dari kelas TT4405. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan clean 3. Clean 3 itu berguna untuk mengecek indeks NIM ya. Lalu untuk parameter yang digunakan itu mirip lah seperti parameter sebelumnya, parameter di clean 1 dan clean 2. Nah, di sini untuk for I in range, nah di sini tuh berguna untuk melooping data. Nah, contohnya tuh melooping indeks data maksud saya. Contohnya itu kita akan melooping indeks 0 sampai 5. Nah, akan di looping tuh indeks 0, indeks 1, 2, 3 sampai 5 gitu. Lalu di sini tuh kita menggunakan dimensi 2 yang berfungsi untuk melooping beberapa banyak indeks data yang ada di parameter gitu. Lalu untuk ini yang panjang ini tuh fungsinya itu untuk mengecek data itu true atau enggak. Kalau misalnya true, dia akan di replace. Nah, contohnya ini, if JK sama dengan A, or if J maksud saya or JK sama dengan A huruf kapital akan di replace ke JK 9. Nah, sama seperti yang lainnya, contohnya ini B akan di replace ke 6. Itu kalau true ya. Jadi kalau misalnya A nggak mungkin masuk ke angka 6 sini. Jadi itu bakalan tidak true lah. Lalu selanjutnya di sini ada append J. Append J itu digunakan untuk menggabungkan data yang telah dicek dan yang telah dipecah-pecah tadi di sini. Lalu ada return parameter. Return parameter berguna untuk mendapatkan data yang baru gitu. Contohnya mungkin untuk data pertama udah dicek, lalu data keduanya lagi gitu. Untuk selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clean 4, clean 5, clean 6, dan clean 7. Yang pertama di sini ada clean 4. Nah, di sini tuh akan mengecek nilai yang kosong. Nah, di sini itu clean 4 akan di looping atau akan melooping sebanyak berapa data ya, dan akan mengecek nilai kosong jika ada nilai yang kosong. Nah, seperti di sini bisa kita lihat nih, if J sama dengan tanda petik
lalu ada spasi 1 lalu tanda petik lagi. Di situ artinya berarti sini tuh yang ini tuh artinya ada data yang kosong gitu. Nah, lalu jika ada data yang kosong, di situ akan diisi dengan angka 50 gitu. Jika ada data yang kosong. Untuk parameter dan lain-lainnya ini sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu kita akan lanjut ke clean 5. Nah, clean 5 itu adalah anomali nilai. Di sini tuh akan dicek apakah itu nilai dan bukan NIM. Jadi di sini tuh kita akan ngecek nilai. Nah, jika muncul angka 11011 itu berarti ya NIM ya. Jadi jika di float lebih besar dari 100, maka itu J sama dengan 80. Nah, jika float kurang dari 0, maka nilainya akan 20. Nah, di sini tuh perintahnya jika lebih besar daripada 100 atau lebih kecil daripada 0, itu harus bukan yang ini ya, bukan 11.011 ya, atau 11011 gitu. Jadi kalau misalnya 11011 ini akan error gitu. Selanjutnya ada clean 6. Nah, di sini tuh akan mengecek panjang NIM. Nah, untuk ketentuannya NIM itu harus ada 10 digit. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 digit akan dikurangi. Nah, ini nih. If length lebih besar daripada 10 digit gitu, akan dikurangi sampai digit itu 10. Nah, contoh kalau 1, 2, 3, 4, 5, contoh 5 itu lebih, 5 sama angka 2 sama 5 itu lebih, dia ke digit 11 dan ke digit 12, maka digit 2 sama 5 itu akan hilang, jadi tinggal 10 digit aja. Nah, sedangkan kalau misalnya digitnya itu kurang, hanya 8 digit contohnya, itu akan ditambahkan dengan 0, nih seperti ini nih. If length J kurang dari 10, J sama dengan J plus 0, akan ditambahkan nilai angka 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan kurang dari 10 ya. Jadi akan ditambahkan 0 di belakangnya. Begitu. Selanjutnya di clean terakhir, clean 7. Di sini tuh berguna untuk mengecek jumlah field. Nah, ada ketentuannya nih. Jumlah fieldnya tuh harus 6. Kalau misalnya lebih dari 6, itu akan dihapus atau akan dipindahkan ke indeks lainnya. Nah, di sini tuh contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh parameter I5 sama dengan parameter I7. Di sini tuh kalau misalnya parameternya itu ini genap, akan masuk ke indeks UTS. Nah, kalau misalnya parameter selanjutnya itu ganjil, itu akan masuk ke nilai UAS gitu. Oke,
Itu dia penjelasan dari clean 3-7, mungkin akan dilanjutkan oleh Nada Herviti Kaisya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke bagian data processing. Nah, di sini terdapat variabel Z, di mana variabel Z ini merupakan parameternya. Selanjutnya kita akan ngeloping for in data. Nah, ngeloping sebanyak isian di datanya dan dimasukkan ke I. Selanjutnya, di situ ada for J in range 1 len I. Kenapa 1? Karena mulainya dari 1. Nah, karena sekarang dibutuhkannya nilai semua yang ada di dataset 1 CSV dari I sampai ke indeks len I. Untuk selanjutnya, di sini ada Z append dalam kurung float. Nah, di sini Z ini dimasukkan data I indeks ke J, nilai yang ada di dataset 1 CSV bakal dimasukkan ke Z. Selanjutnya di sini ada di garis line 162 ada print dalam kurung main sama dengan main dalam kurung Z. Di sini merupakan untuk memanggil fungsi main, terus parameternya diisi sama Z. Kenapa Z? Karena Z itu adalah isi nilai-nilainya untuk memanggil main. Sekarang kita tinggal mencari nilai main atau rata-rata dengan cara jumlahin semua data yang ada di parameter itu dengan ada tanda sum dalam kurung parameter. Terus ada B sama dengan A per len dalam kurung parameter itu untuk mencari nilai rata-ratanya. Nah, ada return B itu merupakan hasil rata-rata yang sudah kita cari. Fungsi main di sini untuk mencari rata-rata. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah print median. Median dalam kurung Z. Nah, ini parameternya adalah Z. Nah, Z ini maksudnya adalah nilai yang ada di dataset 1 CSV. Artinya, dia memanggil fungsi median. Cara mencari nilai median yaitu diurutkannya dahulu datanya, terus jumlah datanya ada berapa. Nah, jumlah datanya bakal dibagi 2. Di sini merupakan rumusnya. Untuk mencari median, jumlah parameternya dibagi 2. Kenapa ada slash-nya ada 2? Itu supaya angkanya nggak jadi desimal. Terus selanjutnya di sini ada def standdef itu yang tandanya tanda bintang, artinya di pangkat 2. Ini merupakan hasil run yang telah kami lakukan pengcodingan tadi dan didapatkan nilai main-nya 62, nilai mediannya 62,5 dan standdef-nya 15. Di sini nama filenya dataset 1 CSV. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat dimengerti teman-teman semuanya.